Oke, coba deh bayangin sejenak. Ada seorang pria yang di seluruh kotanya itu terkenal banget jujurnya. Terus, tiba-tiba dia dapat sebuah panggilan. Panggilan yang saking besarnya bisa mengubah peta dunia. Ini bukan cuma cerita tentang seorang nabi ya, tapi ini soal momen-momen paling krusial yang benar-benar menguji batas keyakinan dan ya kemanusiaan itu sendiri. Jadi pertanyaannya gini, gimana ceritanya seorang pedagang yang super terpercaya, sosok yang paling bisa diandalin lah di seluruh Mekah, tiba-tiba jadi pembawa pesan dari langit? Apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia? Nah, yuk kita bedah ceritanya satu persatu. Kisah kita ini mulainya bukan dari gue yang sepi oh, justru sebaliknya. Kita mundur dulu beberapa tahun ke belakang ke jantung kota Mekah yang lagi ramai-ramainya. Disinilah sebuah krisis publik justru jadi panggung pertama yang nunjukin karakter luar biasa dari Muhammad. Coba bayangin deh, tegangnya kayak apa. Ka'bah baru aja selesai direnovasi. Tapi para pemimpin suku malah udah saling hadap-hadapan, siap perang. Gara-garanya apa? Cuma satu. Siapa yang paling berhak meletakkan kembali Hajar Aswad yang suci itu? Sumpah darah udah diucapin, pedang udah hampir terhunus. Mekah waktu itu benar-benar diambang perang saudara. Nah, di tengah kekacauan itulah muncul Muhammad yang waktu itu belum jadi nabi ya, dengan sebuah solusi yang jenius banget. Dia cuma membentangkan selembar kain, meletakkan batu suci itu di tengahnya, terus minta setiap pemimpin suku untuk megang ujung kainnya. Mereka angkat batunya bareng-bareng. Simple kan? Tapi lihat hasilnya, semua orang dapat kehormatan yang sama dan perang pun batal terjadi. Ini nih yang namanya kebijaksanaan dalam tindakan. Dan peristiwa inilah yang langsung mengukuhkan reputasinya. Ingat ya, bukan dia ngaku-ngaku, tapi seluruh penduduk Mekah yang akhirnya kasih dia gelar As-Sadiq Al-Amin, yang artinya yang jujur, yang terpercaya. Gelar ini penting banget, karena ini lahir dari pengakuan publik, dan ini bakal jadi fondasi buat semua yang akan terjadi setelahnya. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari kehidupan publiknya, kita beralih ke perjalanan spiritualnya yang lebih personal. Jauh dari ramainya kota, tanda-tanda panggilan dari langit mulai muncul. Ini seakan-akan jadi pertanda kalau sesuatu yang besar akan segera terjadi. Seiring berjalannya waktu, Muhammad tuh mulai merasakan semacam kegelisahan spiritual. Dia mulai sering menarik diri untuk melakukan yang namanya khalwah. Nah, khalwah ini bukan sekedar menyendiri atau me time biasa ya. Ini lebih ke pencarian yang mendalam. Dia merasa terpanggil buat menjauh dari sibuknya dunia, buat merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar soal kehidupan, soal penciptaan. Dan tempat yang dia pilih untuk itu adalah Gua Hira. Bisa dibayangin ya, sebuah ceruk yang sunyi di puncak gunung batu jauh di atas kota Mekah. Disinilah, di bawah langit gurun yang penuh bintang, dia menghabiskan waktu berhari-hari dalam keheningan total. Tujuannya, beribadah dan mencari jawaban. Nah, di tengah kesendiriannya itu, hal-hal yang agak aneh mulai terjadi loh. Misalnya, mimpi-mimpinya di malam hari, besok paginya jadi kenyataan persis banget. Terus, waktu lagi jalan, batu-batu dan pohon-pohon di sekitarnya seolah-olah berbisik memberinya salam sebagai utusan Allah. Rasanya tuh kayak alam semesta lagi mempersiapkan dia untuk sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Dan ini membawa kita ke puncaknya. Suatu malam di bulan Ramadan, di dalam gelapnya Gua Hira, terjadilah sebuah pertemuan. Pertemuan yang bukan cuma menakutkan, tapi juga akan mengubah dunia selamanya. Tiba-tiba, keheningan malam itu pecah. Sebuah suara yang sangat kuat menggema. Sesosok malaikat bercahaya tiba-tiba muncul di hadapannya dan memberikan satu perintah yang mengejutkan. Bacalah. Jawaban Muhammad waktu itu sederhana, jujur, tapi juga bingung banget. Dia bilang, aku tidak bisa membaca. Kenapa? Karena dia memang seorang ummi, artinya dia nggak bisa baca atau tulis. Jadi bisa dibayangin ya, perintah pertama dari langit justru sesuatu yang secara fisik mustahil buat dia lakuin. Tapi malaikat itu nggak menerima jawaban tidak. Perintah bacalah diulang lagi, terus lagi. Dan setiap kali Muhammad jawab nggak bisa, malaikat itu memeluknya dengan erat. Erat banget sampai rasanya kayak tulang rusuknya mormuk, sampai dia kehabisan nafas. Intensitas pertemuan ini baik secara fisik maupun spiritual. Wah, luar biasa. Nah, baru setelah pelukan ketiga yang menyesakkan itu, sang malaikat akhirnya menyampaikan kata-kata wahyu yang pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam,
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan di momen inilah, di dalam gua yang gelap itu, sebuah pesan baru untuk seluruh umat manusia lahir. Jelas ya, pengalaman itu bikin beliau ketakutan luar biasa. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelahnya dan gimana peran penting istrinya, Khadijah, dan juga sepupunya dalam membantu beliau memahami semua yang baru aja dia alamin. Sambil lari menuruni gunung dengan panik, ada pemandangan lain yang lebih dahsyat lagi menyambutnya. Malaikat Jibril muncul lagi, tapi kali ini dalam wujud aslinya yang raksasa sampai memenuhi seluruh cakrawala dari timur ke barat. Lalu malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Sesampainya di rumah, kondisinya syok berat, gemeter hebat, dan cuma bisa bilang, "Selimuti aku, selimuti aku." Nah, di sini kontrasnya kelihatan banget. Di satu sisi, ada seorang pria yang lagi diliputi rasa takut dan ragu yang luar biasa. Di sisi lain, ada istrinya, Khadijah, yang justru merespons dengan keyakinan penuh. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung jadi orang pertama yang percaya, jadi sandaran di saat yang paling rapuh. Khadijah sadar pengalaman suaminya ini bukan hal biasa dan butuh penjelasan dari orang yang lebih bijaksana. Makanya, dia mengajak Muhammad untuk ketemu sama sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah ini seorang cendekiawan Kristen yang sudah tua dan sangat paham soal kitab-kitab suci dan nubuat-nubuat kuno. Dan benar saja, begitu Waraqah mendengar ceritanya, dengan semua kebijaksanaannya, dia langsung tahu apa yang terjadi. Kata-katanya ini jadi konfirmasi yang sangat penting bagi Muhammad. Waraqah bilang, "Ini adalah namus yang sama, malaikat pembawa rahasia yang pernah Allah utus kepada Musa." Tapi setelah konfirmasi itu, ada juga sebuah ramalan yang agak suram. Waraqah melanjutkan, "Aku harap aku masih muda dan bisa hidup ketika kaummu nanti akan mengusirmu." Jadi, panggilannya sudah terkonfirmasi. Misinya resmi dimulai. Tapi, persis seperti yang diramalkan Waraqah, ini baru permulaan dari sebuah perjuangan panjang. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana reaksi sebuah kota yang terpecah belah terhadap pesannya? Gimana dunia akan menyambut pesan dari pria yang selama ini mereka kenal sebagai yang terpercaya saat pesan itu justru menantang semua hal yang selama ini mereka yakini?